Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Ben. Jadi sekarang kita akan belajar tentang menyusun fungsi kuadrat. Oke, jadi apa sih yang dipelajari di menyusun fungsi kuadrat? Jadi di menyusun fungsi kuadrat, kita itu nanti diketahui beberapa fakta, lalu kita menentukan fungsi kuadratnya. Ada 3 tipe soal yang menyusun fungsi kuadrat ya. Oke, jadi menyusun fungsi kuadrat. Jadi menyusun fungsi kuadrat itu ada 3 tipe soal. Yang pertama itu adalah yang diketahui 2 titik potong sumbu X ditambah dengan 1 titik lain. Oke. Yang kedua itu diketahui titik puncak ditambah dengan 1 titik lain. Yang ketiga itu adalah diketahui 3 titik pada kurva. Nah, untuk yang pertama, ini nantinya kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A X dikurangin X1 dikalikan dengan X dikurangin X2. Untuk yang tipe kedua, kita akan menggunakan rumus Y dikurangin YP sama dengan A dikalikan dengan X dikurangin dengan XP pangkat 2. Untuk yang ketiga, itu kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk yang pertama kita coba contoh soal dulu ya. Oke, mungkin kita langsung contoh saja. Yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik, titiknya ada beberapa, yaitu negatif 1,0, 2,0, dan 1, negatif 6. Nah, kalau kita perhatikan, ini termasuk yang mana? Nah, ini akan termasuk yang jenis pertama. Kenapa? Karena 2 buah titik ini, itu bagian Y-nya itu adalah 0. Maka kedua titik ini itu pasti merupakan titik potong sumbu X. Oleh karena itu, maka kita bisa mengambil bahwa negatif 1 ini adalah X1, sedangkan 2 ini adalah X2. Jika kalian terbalik antara X1 dan X2, itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi tidak apa-apa. Nah, sekarang lalu kita akan terapkan ke rumus ini, yaitu Y sama dengan A X dikurangin X1 X dikurangin X2. Kita masukkan X1 dan X2-nya ke persamaan ini, maka kita peroleh Y sama dengan A buka kurung X dikurangin dengan negatif 1 dikalikan dengan X dikurangin dengan 2. Kurang negatif 1 dapat disederhanakan menjadi tambah. Maka ini akan menjadi Y sama dengan A X ditambah 1 dikalikan dengan X dikurangin 2. Nah, ini merupakan persamaan yang sebenarnya sudah merupakan jawaban, asalkan kita mengetahui nilai A dan kita masukkan nilai A ke dalamnya. Berarti langkah kita yang berikutnya adalah mencari nilai A yang memenuhi. Nah, oke, jadi berikutnya kita akan mencari nilai A. Cara mencari nilai A adalah kita masukkan titik lain ke dalam persamaan yang kita dapatkan ini. Jadi Y sama dengan A buka kurung X dikurangin dengan ditambah dengan 1 X dikurangin 2.
Ini kita titik lainnya adalah berarti ini adalah X. Sedangkan ini adalah Y. Maka Y adalah negatif 6. Berarti Y ini kita ganti negatif 6. Sedangkan X ini kita ganti dengan 1. Nah, yang lainnya itu kita salin lagi. Disalin, gitu ya. Lalu kemudian kita hitung untuk mendapatkan nilai A. Nah, jadi ini 2. Oke, kali ya. Oke, ini adalah negatif 1. Sehingga diperoleh negatif 6 sama dengan negatif 2A. Kita bagi dengan negatif 2, maka akan diperoleh 3 sama dengan A. Berarti kita telah berhasil memperoleh nilai A itu adalah 3. Nah, langkah terakhir adalah kita masukkan A sama 3 ini ke dalam persamaan yang kita kotakin ini. Ya, sehingga langkah terakhir, jadi kita punya Y sama dengan A buka kurung X ditambah 1 dikalikan dengan X dikurangin 2. Sedangkan A-nya itu adalah 3. Maka akan menjadi seperti begini. Lalu, bagian yang X tambah 1 dan X kurang 2, kita jabarkan dengan kali pelangi. X kali X jadi X pangkat 2. X kali negatif 2, negatif 2X. 1 kali X tambah X. 1 kali negatif 2, jadi negatif 2. Nah, lalu kita disederhanakan. Negatif 2X tambah X jadi negatif X. Nah, lalu 3-nya dikali masuk. 3X kuadrat, 3 kali ini negatif 3X. 3 kali negatif 2, negatif 6. Jadi kita telah berhasil memperoleh fungsi kuadrat yang memenuhi, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat kurang 3X kurang 6. Jadi begitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang berpuncak di negatif 1,3 dan melalui 1,11. Nah, oke. Jadi ini kita pakai yang mana ya? Karena diketahui puncak, berarti kita pakai jenis yang kedua, yaitu diketahui sebuah titik puncak serta sebuah titik lainnya. Rumusnya Y kurang YP sama dengan A X dikurang XP-nya itu dipangkatkan 2. Oke, jadi kita tuliskan rumus terlebih dahulu. Berarti apa? Y kurang YP sama dengan A. P-nya agak kecil di bawah. Oke, sama dengan A X dikurangin dengan XP dipangkatkan 2. Dengan demikian, berarti kita harus mengetahui XP dan YP-nya ini sebenarnya berapa dong ya? Ya, jadi XP dan YP ini adalah koordinat titik puncak. Jadi karena puncaknya di negatif 1,3, berarti ini adalah XP. Sedangkan ini adalah YP. Maka YP-nya kita ganti menjadi 3. Sedangkan XP-nya kita ganti jadi negatif 1. Kemudian yang lainnya kita tulis saja. Begitu ya. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti begini. Nah, oke ya. Setelah itu, kita perlu mencari nilai A. Karena ini sebenarnya sudah jawaban, jadi kita kotakin. Jadi nanti jawabannya ada ini, tetapi kita perlu mencari nilai A untuk dimasukkan. Nah, untuk mencari nilai A, kita dapat menggunakan titik lain. Nah, jadi langkah berikutnya adalah mencari nilai A. Maka Y sama kurang 3 sama dengan A. X ditambah 1 pangkat 2. Jadi titik lain itu adalah X, Y. Jadi ini X, ini adalah Y. Jadi Y-nya kita ganti jadi 11. Sedangkan X-nya kita ganti jadi 1. Yang lainnya itu kita tetap
disalin gitu ya. Nah, lalu kita hitung ya. Jadi 11 kurang 3 itu adalah 8. Oke. Sedangkan 1 ditambah 1, 2 dipangkatkan 2 itu 4 ya. Jadi kita hendak cari A, kita bagi dengan 4. Maka diperoleh 2 sama dengan A. Nah, jadi kita telah berhasil memperoleh nilai A. Tinggal kita masukkan ke yang di kotak di sini. Nah, jadi langkah terakhir adalah Y sama kurang 3 sama dengan A X tambah 1 pangkat 2. Nilai A-nya kita ganti ya. Jadi 2. Oke. Nah, ini tinggal kita baguskan saja. Jadi ini dijabarkan jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Lalu 2-nya dikali masuk. Nah, tapi ini masih Y kurang 3 kan? Nah, tinggal negatif 3-nya pindah ruas ke kanan. Maka jadi Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X tambah 2. Negatif 3 jadi tambah 3. Maka kita peroleh Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5 sebagai jawabannya. Begitu ya. Jadi ini adalah jawaban yang memenuhi untuk ya, fungsi kuadrat yang memenuhi. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh terakhir, yaitu yang melalui 3 titik ya. Oke. Nah, soal ketiga. Oke. Soal ketiga, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik. Nah, 0,1, 1,2 dan negatif 1,6. Nah, kalau kita perhatikan ini akan termasuk ke tipe ketiga, 3 titik, karena tidak ada titik potong sumbu X. Ya, soalnya ini Y-nya kan bukan 0 ya. Nah, jadi ini termasuk yang tipe ketiga, menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Caranya bagaimana? Jadi kita punya bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah dengan C. 3 titik ini kita masuk ke persamaan fungsi kuadrat ini, sehingga akan menghasilkan 3 persamaan linear dalam ABC. Jadi pertama kita masukkan 0,1, artinya X-nya itu adalah 0, Y-nya adalah 1, sehingga Y-nya 1, nah X-nya adalah 0. Gitu ya. Oke, yang lainnya itu tetap, gitu ya, kita salin. Nah, maka dari sini kalau kita dikerjakan, oke, ini 0 kuadrat 0 kali A 0 ya. Oke. 0 dikali B 0 ditambah C, maka diperoleh 1 sama dengan C. Nah, ini adalah satu bekal yang perlu kita punya. Oke. Lalu kita akan coba masukkan titik 1,2. Oke. Jadi, kalau kita masukkan titik 1,2, berarti ini satunya itu adalah sebagai X. 2 itu sebagai Y. Masukkan ke sini. Berarti akan diperoleh Y-nya itu adalah 2. Sedangkan X-nya itu 1. Nah, jadi begini. Maka kita peroleh 2 sama dengan 1 kuadrat 1 kali A itu A. 1 kali B itu B. Ditambah C. Tapi C-nya itu 1. Pindah ruas. Diperoleh A ditambah B itu adalah 1. Nah, ini kita simpan. Nah, gitu ya. Oke. Ini saya geser dulu ke sebelah kiri biar ada tempat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah masukkan titik yang ketiga. Oke. Yaitu negatif 1,6. Ini adalah X
ini adalah Y. Nah, maka berarti kita peroleh 6 sama dengan A dikali dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah dengan B dikali negatif 1 ditambah dengan C. Nah, 6 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 jadi 1 kali A jadi A. Negatif 1 kali B hasilnya jadi kurang B. Sedangkan C-nya itu 1. Maka 1 pindah ke kiri jadi kurang, jadi 5. Maka kita peroleh A dikurang B, hasilnya 5. Nah, maka dua buah persamaan ini bisa kita eliminasi. Oke? Berarti A ditambah B, hasilnya 1. A dikurangi B, hasilnya 5. Nah, kalau kedua persamaan ini kita tambah, maka menghasilkan 2A, sedangkan positif B ditambah negatif B, habis ya. Oke, 1 tambah 5, 6, jadi kita bagi 2, diperoleh A sama dengan 3. Lalu kita substitusi A sama dengan 3 mungkin ke sini saja. Jadi A-nya 3, B-nya mau dicari, pindah ruas, sehingga diperoleh dikurang ya. Maka jadi B-nya negatif 2. Oke, jadi kita telah berhasil memperoleh A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 2, sedangkan C-nya itu 1. Maka berarti jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya kita masukkan 3, jadi 3X pangkat 2. B-nya itu negatif 2, berarti jadi kurang 2X. C-nya 1, jadi tambah 1. Nah, inilah merupakan jawabannya, yaitu fungsi kuadrat yang memenuhi. Nah, oke, jadi semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.